dilakukan ini? Lagi. Saya ada curiga ini. Mungkin dia sudah ada gerbang gaib seputar sini. Mungkin di seputar ini nanti akan muncul Eyang Uyut. Ya, Uyut mungkin akan muncul, rupanya gerbang gaib daripada markas nanti ada di sini. Mungkin nanti Uyut akan mengisi, rupanya tidak jauh dari pondoknya itu, mungkin akan ada di sini. Nah, kemana nih teman-teman? Kita lihat saja. Kenapa lo lagi bicara begini? Kenapa? Kenapa? Kamu ingin kenapa? Karena wajah Ber curiga di sini. Wajah Ber dapat rasakan di sini ada lorong gaib di sini. Kemungkinan wajah Uyut akan nongol di seputar sini. Bukan wajah Ber. Aku ingin tanya. Kau ingin menemui Uyut? Karena Uyut itu harus bertanggung jawab apa yang telah dia lakukan. Wajah Ber harus bawa itu Uyut kepada masyarakat. Bagaimanapun dia tahu bahwasannya pelakunya benar-benar Uyut yang telah mencuri kambing dan ternak dan juga bayi-bayi di sekitar itu. Orang yang berhubungan dan musuh Uyut harus dengan kami. Tahu kau? Tidak masalah. Wajah Ber sudah tahu resikonya, siapapun dengan pengikut malampir pasti jadi musuh. Tetapi wajah Ber aslinya tidak bermusuhan terhadap mereka, tetapi wajah Ber bermusuhan dengan kelakuan dan sifat yang dajjal dan iblis itu. Wajah Ber, jangan kau suci jadi orang. Wajah Ber tidak suci, tetapi inilah sekarang wajah Ber apa adanya. Wajah Ber dikasih pemahaman oleh Allah itu seperti ini sekarang. Belum kenal biung kami. Biung kami itu seorang bidadari cantik. Makanya Uyut setiap malam selalu berada dan menyumpeng dengan biung kami. Tahu kau? Sedih wajah Ber melihat kalian ini. Sedih kenapa? Bagaimana bisa kau yang lumayan gagah seperti ini, tapi kau pikiran dan matamu tertutup oleh daripada gendam mak lampir. Mata kalian itu tertutup. Kalau kau seandainya ingin berbaik, minta tolong pada wajah Ber, maka akan kumusnahkan gendam mak lampir yang ada di dirimu. Dan kau pun akan normal, dan kau bisa hidup dengan keluargamu dengan asik. Tidak butuh bantuan kau. Uyut, ini ada orang yang mau temu dengan kau nih. Ternyata wajah Ber tidak salah. Memang di sini lorong gaib tempat timbul menuju ke markas mak lampir. Kalau di sana kadang di bawah bambuan, di sini di seputar pohon ini. Ini aneh lagi nih. Kemarin kelapa muda, terus timun suri, ini sekarang jagung lagi yang ini jagung, tahu saya ini bukan punya mereka. Kayak aneh nih. Lebih waspadai. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Uyut. Kalau kita bilang ini es dugan, ini namanya es sapi. Kalau dia berdiri dengan Mak Dato, karena ada hijau, ada merah. Uyut.
Wajah Ber dari tadi mencari keberadaanmu. Ya wajar, orang Di pondok ternyata kau tidak ada. Yang ada malah jumpa cucunguk satu ini. kau kenapa tunggu? Wajar Ber. Karena kau bicara kau itu karena memang sudah melantur semua dan makin parah ke sini. Wajar Ber. Apa itu? Ini pembisnis sekarang. Apa bisnis apa? Kalau kau mencari, kalau kau mencari Uyut, susah. Karena Uyut ini banyak usaha. Bisnis jagung. Jagung harga ini nanti Uyut akan diborongkan. Yang jelas Wak Jaber datang tidak lain karena laporan daripada warga bahwasannya kau sudah merampas daripada peternakan yang masyarakat di sana. Itu kambing, sapi. Lantas di mana itu sekarang? Tidak usah lagi ditanyakan. Sudah dijual. Kau kan sudah disembelih. Kalau begitu uangnya kemana? Kembalikan. Ganti rugi itu. Yang namanya uang 1.000 rupiah pasti habis. Apalagi berjuta. Kau sudah tua, Uyut. Ya emang itu tua. Bagaimana dengan duit sebanyak itu kau habiskan? Apakah kau masih mampu untuk di tempat dunia hiburan? Pak Jaber, wanita-wanita malam menemani Uyut sampai pagi. Astaga. Jika kau mau ikut bersama Uyut, apalagi nanti malam bulan Ramadan sudah tarawehan, ramai sekali bernongkrong. Ternyata kau terawehan juga. Jangan-jangan kau hanya modus saja karena kau ingin mencuri di saat orang lagi terawih. Ternyata kau malah mengambil hak milik warga. Ini apa lagi yang tadi kau rencanakan? Jagung. Kemarin kau timun suri, kelapa sudah. Ini malah jagung. Peternakan sudah. Jaber, lahan ini punya Bang Frey, ya. Lahan ini punya Pak Usep. Mau kami jual. Sudah ditawar orang 12 juta. Yuk, Pak Jaber tidak ingin muter-muter kembali. Bagaimana caranya kau harus bertanggung jawab terhadap masyarakat hewan ternak yang kau ambil. Karena Pak Jaber sudah berjanji akan membawa menyeret kau ke sana jika kau tidak ada. Kira kau datang ke sini nih ya, ngasih kabar berita duka. Apa lagi? Kira yang sudah mati ya. Kalian ini dengan Udin Botak sama juga. Ternyata kau memang laknat. Kau sudah biadab mendoakan orang yang sehat malah mati. Tidak ada lagi penghalang bagi kami ya. Mungkin seandainya pun kalaupun iya masih ada Wak Jaber. Tapi kebetulan alhamdulillah Mak Datu dalam keadaan sehat-sehat saja. Tidak seperti apa yang anggapan yang kalian bicarakan. Kalian sudah menebar fitnah. Sudah 3 hari 3 malam tak keluar dari kontrakan. Dikira sudah mati ya. Syukur mati. Kan Wak Jaber belum lama habis jumpa dari tempat dia. Dia memang masih dalam penyembuhan. Ya mudah-mudahan saja sehat. Karena memang ini ulah kalian juga Mak Datu sampai seperti itu. Kalian sudah memperalat dengan jalak seta. Iya. Jalak seta. Pura-pura saja taubat. Kau berikan ramuan memfitnah. Melalui jalak seta memfitnah Mak Datu telah menculik adiknya apa dan sebagainya sehingga terjadi perkelahian. Pak Jaber. Uyut kata-kata kepada kau ya. Kalau jalak seta itu pura-pura taubat untuk melambut dari kalian. Tidak. Karena Wak Jaber yakin Mak Datu bisa mengobati jalak seta. Karena dia mempunyai ramuan yang lumayan hebat. Karena itu visi-visi kami untuk mencuri setan gober Mak Datu. Sudah, aku ingin kau ikut Wak Jaber. Mempertanggungjawabkan perbuatanmu terhadap masyarakat. Kalau tidak kau aku apa boleh buat hari ini ya? Aku akan menyeretmu bagaimanapun caranya. Tidak akan melepaskanmu kali ini, Uyut. Bilangin ya, Karena kau sudah berulang-ulang berbuat kesalahan. Jangan sampai 3 kali. Bagi kau aja Ber. Salah bagi kami tidak. Itu adalah pekerjaan kami. Ini pun pekerjaan Wak Jaber untuk memberantas seperti penjahat-penjahat kalian. Masih mending kami
seperti kau kalian ya, ritual Rey, Uyut, Wak Jaber pernah berjaya menjadi seorang penjahat. Wak Jaber pernah mempunyai uang banyak. Tetapi Wak Jaber pun tidak pernah mendapatkan kebahagiaan dari situ. Justru setelah Wak Jaber bertobat, inilah nikmat yang sesungguhnya dalam hidup ini. Hei Wak Jaber, di saat kau brutal, berpreman, di saat itulah kau, ingat, ingin menghabisi Rey, Itulah kehendak Allah yang maha adil, maha pengasih, maha penyayang. bahkan istri Akhirnya Wak Jaber bukan malah ingin membunuh Bang Rey, tetapi saat sekarang malah jika ada yang mengganggu Bang Rey, maka Wak Jaber tidak akan tinggal diam. Wak Jaber akan menjadi garda terdepan. Kamu urusin masalah kami ya, urusin saja istri kau 25 istri itu, kasih makan dulu. Wak Jaber tidak pernah merasa punya istri. Mereka pun yang mungkin merasakan. Wak Jaber tidak pernah meniduri mereka. Inilah Karena Wak Jaber hanya mencari kekuasaan. habis panen cepat dibuang. Sekarang sudah tobat, sudah lupa caranya, sudah tobat. Sudah, kenapa kau mutar-mutar ke sana? Yang Wak Jaber mau, kau ini ikut Wak Jaber menghadap pada warga di sana. Ya tidak apa-apa. Seandainya istri kau yang aneh, istri yang muda dengan gor, kasih sama Uyut, tidak apa-apa. Uyut siap mengampungnya. Mungkin mereka pun kalau melihat tampangmu, mungkin mereka pun tidak akan mau. Karena kau ini, tampangmu, gayamu seperti ini, apa mungkin? Hei, Wak Jaber. Kau setelah udah ratusan tahun ini Wak Jaber belum melihat kau dengan seorang wanita. Kita terongkok, pohoni, gunung batu, sedang kamu bilang dong, pohoni, darma batu. Bukan. Setelah sekian lama Wak Jaber belum melihat kau dengan seorang wanita. 12 istri Uyut, tetapi sudah bubar semua karena kelakuan Uyut seperti ini. Ya itu, saya yakin mereka siapapun tidak akan mau kepada kau. Sekarang kau ikut pada Wak Jaber. Lebih baik kau angkat kaki sini, temuilah Bang Atut di rumahnya, di kontrakannya. Apa kabarnya? Mungkin sudah sekarang. Apa yang kau katakan angkat kaki? Angkat kaki, ini sudah angkat kaki. Apa lagi? Angkat kaki yang kau minta. Itu pantas, karena hari ini Nano Uyut, Makanya Wak Jaber ke sini. Ini tempat kediamanmu, maka kau harus ikut Wak Jaber bagaimanapun. Kau harus bertanggungjawabkan perbuatanmu. Tidak mungkin Wak Jaber. Kalau Uyut ikut jalan kau, sedangkan kita bertentangan. Ya, karena ikut Wak Jaber ini untuk pertanggungjawabkan perbuatanmu yang sudah meresahkan dan merugikan masyarakat. Hei Wak Jaber, itu meresahkan sebenarnya. Jatah upeti. Seperti yang seperti apa yang kalian inginkan? Sudah, kau
Kalau kau dengan suara biung kami ya, kok akan pecah telinga kau. Tidak semudah itu, karena bukan sekali dua kali Wak Jaber mendengar tertawa malam itu. Dan Wak Jaber sudah mengantisipasinya untuk sekian kalinya. Bantulah, Nah, bantulah biung kita roboh. Bantulah biung, oh, biung. sudah. Ya Allah, ya. Iya sama, iya sama, iya sama. Iya wasi, iya wasi, wasi. Ya. Allah, Allah, Allah. Allah. Kau udah belah, mati dia. Kau pun biung, gerak biung yang roboh. Jaber. Itu baru suara tawanya. Kau sudah sanggup apalagi dengan orangnya, apalagi dengan sama saktinya. Tidak. Kalau tertawa wajah bertidak. Karena ini memang yang hadir cukup banyak juga sekali. Banaspati pun tidak cukup satu orang. Belum lagi yang gondorwonya. Sampaikan kepada tim-tim yang lain, Mbak Ratu, Kotomno, Jagoaya, Kotompong, sudah kau. Kalau kau ingin selamat dan ingin selamat, hindari dan jauh-jauhlah. Jangan ganggu kami lagi. Tidak bisa, bagaimanapun kalau kau sudah mengganggu masyarakat, maka Wak Jaber sekalam akan mengganggu kalian terus. Tidak mengapa kau mengganggu kami, kami pun akan mengganggu kalian selagi. Yang penting kalian tidak memulainya. Oh Jaber, kami ini tidak pernah mengganggu kalian, tapi kalau kalian inilah yang mengusir kami ya. Apapun yang terjadi dengan masyarakat di sekitar Wak Jaber, mereka pun dalam perlindungan daripada Wak Jaber atas izin Allah. Dan kau tidak bisa berbuat semena-mena terhadap Kami mereka. mencuri, bukan hak kalian yang mengambil. Kau harus ikut. Aduh. Ternyata kau gunakan pusaka apa itu? Bangsat. Pulang. Aku tidak menyangka kau tua segini pertahanan boleh juga kau ya. Mungkin rencana kami lahan ini, lahan keutuh ini akan dikuasai. Jadi kau udah tahu, jangan mengganggu kami. Yang jelas kami bersama tim spiritual tidak akan membiarkan kalian. Mana ini tadi? Anak buahmu tadi mana? Jangan-jangan Mana kau? Kalau uang dia kali itu tak ini. jadi kan kau sudah dikadali juga karena memang anak buahmu itu licik. Bukan dikadali, karena kami ini rekan bisnis, pengusaha. Kalau kau mau ikut kami, tidak apa-apa. Sebagai tukang catat. Karena dia capek mungkin mengikuti kau yang sudah tua rentai. Hei, yang namanya uang tidak menelelah. Kalian harus semua dari surga. Kau dulu Jaber, bukan bos preman dari dulu. Uang banyak. Tapi sekarang tobat jadi surga. Mana? Kenyataannya, alhamdulillah Wak Jaber sehat. Yang utang, Tidak ada Wak Jaber utang. Sudah lah. Yang jelas Wak Jaber dia pun makan pakai ikan asin.
sambal calo aja sudah sehat nikmat, apalagi? Hah? Pak Jaber. Itulah yang namanya Allah Maha Adil. Allah berikan namanya kenyamanan, kebahagiaan di dalam kolbu aja ya. Lebih enak lagi Pak Jaber kalau uang banyak. Kalau kau sakit tapi tidak ada uang, mati hati kau itu. Kau harus ikut, pokoknya harus ikut kau. Harus ikut kau. Oh, ikut bagaimanapun juga. Melarikan diri rupanya. Ternyata dia bisa menghilang lagi. Sangat susah sekali. Memang Uyut ini tua tetapi lumayan cukup juga. Kamu kan, kau Jaber. Apalagi kau telah Jangan mengurusi kami ya. Karena lahan ini ingin kami jual untuk biong kami. Karena biong kami butuh dana, butuh darah. kami besok bersama tim spiritual akan menuju markas Malampir. Dan dagu ini, Kami akan berusaha hancurkan itu semua bersama Bang Rey. Hah? ini sudah kami tolongkan. Tidak peduli selagi kau memberitahu ini oleh kelakuan kalian, maka Wak Jaber pun akan mengirim bergantian menjaga perkebunan ini. Tidak, kau tadi sudah pergi ternyata hadir kembali. Sangat senang sekali Wak Jaber. Kau ikut kau kepadaku, ikut kau. Jangan kau. Maksud, jangan lari kau, jangan lari. Luar biasa, rupanya ilmu penglimunannya cukup tinggi juga ternyata. Sekejap pun dia sudah menghilang. Di otak pun sudah menghilang. Aduh. Kenapa makin hari makin menjelang mendekat Lebaran malah bukan tenang ini. Dan mereka pun makin merajalela mau rampas milik-milik masyarakat. Apakah mereka pun berpikir untuk hari raya Lebaran? Hah? Yang di paling timun suri alasannya usaha takjil, kelapa muda, dan ini rencana jagung juga. Sementara hewan-hewan yang lain pun bingung. Padahal hari raya kurban bukan. Tapi ternyata Wak Jaber ini belum bisa apa yang memenuhi kebutuhan masyarakat untuk membantu mereka. Bahwasannya Uyut dan lain-lainnya sudah mencuri daripada peternak-peternak masyarakat. Ya mudah-mudahan saja Wak Jaber bersama yang lain bisa terus menghalau, meskipun tidak maksimal hasilnya, tetapi gerakan mereka sudah dapat kita halangi. Timun suri akhirnya tidak terjadi, kelapa muda pun akhirnya tidak juga mereka bawa, dan binatang beberapa pun banyak juga yang kita halau. Nah, untuk itu Wak Jaber mohon doa-doanya semua para subscriber dimanapun sahabat-sahabat berada. Tolong dukung perjalanan Wak Jaber, doa restunya. Kunjungi terus channel Wak Jaber, channel Kinotorogo, channel Santriwati BRL, channel daripada Gudang Madu BRL, dan spiritual yang lain-lainnya. Semoga kami bisa tabah, tetap istiqomah di dalam menjalankan kebaikan-kebaikan menuju ridhonya Allah. Akhir kata, Wak Jaber tutup dulu sekian. Wak Jaber akan menelusuri lagi wilayah di mana mungkin ada persembunyian tersendiri khusus di sini sepertinya Uyut ini. Ditutup dengan akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.